Assalamualaikum, Rahayu, salam Pancasila. Ketemu lagi di channel kami, Warta Wacana. Spirit atau roh Nusantara akan selalu menemukan jalannya untuk lahir mengejawantah dalam kehidupan berbangsa sesuai kebutuhan zamannya. Pertama, spirit atau roh Nusantara ini lahir melalui gagasan Empu Tantular saat kerajaan Mojopahit. Spirit itu berwujud Seloka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Kemudian spirit Nusantara muncul dalam konsep dan praktik Sunan Kalijaga lewat dakwah yang kemudian membentuk Islam Kejawen. Fase selanjutnya, roh atau spirit Nusantara terbit lewat pemikiran Soekarno dan Yamin berupa dasar negara, yaitu Pancasila. Di zaman sekarang ini masih adakah pengejawantahan spirit Nusantara yang baru? Apakah kawruh budi yang ramai diperbincangkan kaum spiritual kebatinan benar-benar spirit atau roh Nusantara? Yuk kita telaah. Perang Paregreg adalah perang saudara antara Majapahit Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Majapahit Istana Timur yang dipimpin Brewirabumi. Perang yang berlangsung dari tahun 1404 sampai dengan 1406 Masehi ini sangat menguras sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan kerajaan. Perang dimenangkan Majapahit Istana Barat. Perang saudara dalam perebutan kekuasaan juga berlangsung di tahun 1478 Masehi dengan ditandai pindahnya pusat kekuasaan Mojopahit dari Trowulan ke Daha Kediri. Setelah Perang Paregreg, kondisi Mojopahit mengalami kemunduran. Satu demi satu wilayah taklukan Mojopahit melepas diri. Wilayah yang melepaskan diri menyatakan sebagai wilayah merdeka atau menyatakan menjadi persemakmuran kerajaan lain. Puncak dari rontoknya wilayah taklukan Mojopahit adalah di mana sebagian dari wilayah bekas bawahan itu menyerang Majapahit hingga kerajaan adidaya tersebut menjadi runtuh. Keruntuhan kerajaan Majapahit disusul dengan agenda penggerusan karakter spiritual dan budaya yang menjadi dasar peradaban Majapahit. Penggerusan spiritual Mojopahit dilakukan dengan penaklukan Gunung Penanggungan. Mengapa demikian? Simbol spiritual Majapahit itu ada di Gunung Penanggungan. Karena selain dianggap sebagai gunung suci, di sana banyak tersebar kedewa guruan atau tempat pendidikan spiritual non-spiritual serta tempat pemujaan. Penggerusan pada aspek spiritual Mojopahit itu dilakukan oleh pasukan koalisi Demak dengan cara menduduki kedewa guruan dan tempat pemujaan yang berada di Gunung Penanggungan. Spirit Majapahit ternyata tidak pernah hilang meski Majapahit sudah runtuh. Spirit Majapahit yang mewakili spirit Nusantara ini muncul dalam konsep dakwah Sunan Kalijaga.
dapat ditilik dari saat mendirikan Masjid Demak, Sunan Kalijaga menyumbang pilar masjid yang terbuat dari ikatan serpian kayu yang bermakna persatuan dan toleransi. Ketika negara Indonesia tercinta ini mulai berdiri, spirit itu muncul lagi dengan perwujudan yang berbeda. Lewat Soekarno dan Yamin yang terinspirasi konsep Mojopahit sebagai negara bangsa dan bukan negara agama, maka Soekarno dan Yamin memperjuangkan konsep negara bangsa atas berdirinya negara Indonesia. Soekarno dan Yamin juga memperjuangkan nilai-nilai spirit Mojopahit yang mewakili spirit Nusantara ini dalam menyusun dasar negara, yaitu Pancasila. Apakah spirit Majapahit masih membayangi dalam kehidupan berbangsa kita sampai saat ini? Jawabnya adalah masih. Sekarang ini spirit Majapahit membayangi kehidupan kita dalam berbangsa adalah bernama Kawruh Budi. Konsep Kawruh Budi yang dikenal lewat serat Darmo Gandul sekarang ramai menjadi perbincangan kaum spiritualis maupun non-spiritualis. Kaum spiritualis memaknai atau menafsiri sesuai dengan konteks spiritual, menyangkut spiritual kebatinan, metafisika, klenik, budaya, maupun dogma aliran kepercayaan. Kawruh Budi yang dulu dibicarakan dengan gelenak-gelenik, bisak-bisik, sekarang sudah dibicarakan dalam ruang publik yang lebih terbuka. Channel YouTube yang membahas materi Kawruh Budi semakin banyak. Kaum non-spiritualis menganggap atau menafsiri konsep Kawruh Budi adalah konsep di mana manusia menjunjung tinggi moral, karakter, dan etika universal di atas nilai primordialisme keagamaan dan kesukuan. Tujuan hidup berbangsa yang sangat menomorsatukan dogma dan ritual agama faktanya telah menjadikan manusia Indonesia menjadi eksklusif, tersekat-sekat dalam kehidupan bernegara yang plural. Kawruh Budi sekarang ini seolah menjadi jawaban atas masalah bangsa yang terjebak dalam primordialisme keagamaan dan suku. Kawruh Budi membawa semangat baru tentang budi pekerti luhur, toleransi, dan merayakan perbedaan. Sebagai bukti, dahulu tujuan pendidikan nasional diarahkan pada sikap religius sesuai agama masing-masing. Sekarang tujuan pendidikan nasional dilengkapi dengan frase pelajar Pancasila sebagai penyeimbang sehingga eksklusivitas keagamaan bisa diurai oleh nilai Pancasila yang inklusif. Dulu Soekarno merumuskan Pancasila dengan meletakkan sila persatuan dan kemanusiaan pada posisi teratas. Mengapa demikian? Karena persatuan dan kemanusiaan adalah indikator paripurnanya laku berketuhanan maupun laku berspiritual. Di sisi lain, berketuhanan yang sempit ternyata tidak akan pernah melahirkan persatuan dan kemanusiaan yang hakiki. Sayang, kebesaran konsep Soekarno pernah dilecehkan oleh manusia nirakhlak dengan bilang bahwa Pancasila Soekarno ketuhanannya ada di pantat. Haduh. Demikian ulasan kami.
Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum, Rahayu, salam Pancasila.